Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu. Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 6. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku tematik kurikulum 2013 dan Bu Pena 6B penerbit Erlangga. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama, kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Barulah kamu dapat membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Anak-anak ibu, dengarkan teks berikut. Mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasanya kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah yang pertama, ketidaksiapan pembangkit, kemudian gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa topik atau gagasan utama bacaan tersebut? Jawabannya adalah faktor penyebab mati lampu. Pertanyaan kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Nah, faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, masyarakat hendaknya mencegah faktor luar terjadi, seperti memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik. Kemudian yang kedua, tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik. Yang ketiga, tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja. Dan yang keempat, melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Halaman pertama. Yang pertama adalah judul, yaitu mati lampu. Halaman kedua atau pernyataan umum, listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Kemudian halaman ketiga atau deret penjelas, PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit, transmisi, distribusi listrik. Kemudian yang kedua, faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktornya bisa dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Kemudian halaman keempat yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu.
Yang kedua, muatan PPKN, KD 3.3 dan 4.3. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar, baik untuk kesejahteraan pemilik dan pekerjanya ataupun masyarakat yang menggunakan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Keberagaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Wujud syukur beragam bentuknya, salah satunya dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Manfaat yang kita peroleh dari sikap tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi. Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu. Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragammu sangat kumal. Sepatumu juga sobek, berikan kuemu. Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Sedangkan karakter Benny yaitu suka meremehkan orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Benny begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu temannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Lani menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak semangat bersekolah. Karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan kita, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.